Ini dia Dokter Saga Sabara. Sesuai ekspektasi. Tapi alhamdulillah masih ada ya penonton-penonton yang mau nonton parade orang-orang gagal ini ya. Walaupun jumlahnya lebih banyak antrian pasien saya hari Senin ini. Saya Dokter Saga teman-teman, saya dokter jantung satu-satunya di Papua Tengah. Kalian pasti bingung kan, ngapain saya ikut acara ini? Sama, saya juga bingung teman-teman. Tahu yang lebih bingung lagi? Pasien saya bingung juga teman-teman. Saking bingungnya pasien saya, mereka tuh pengen dukung saya ya. Tapi mereka juga butuh saya untuk standby. Pasien saya ada yang komen di YouTube Kompas TV teman-teman. Namanya Ibu Veronica. Nama panjangnya Veronica yang Om Strompu anak Nona Niko. Bu Veronica komen begini. Kami sekeluarga mendoakan Dokter Saga supaya sampai final. Tapi saya ada kontrol tanggal 18. Kata. Ini kan aneh ya. Dia pengen saya sampai final, tapi ngedoain saya close mic, aneh ya. Tapi ternyata bisa teman-teman. Melalui acara ini. Oh, jadi saya harus menang nih road to grand final nih, supaya saya sampai ke grand final. Masa sih juri-juri gak mau ngabulin doa pasien-pasien jantung? Selain doa pasien jantung, saya baru nikah, saya juga udah minta doa istri loh. Kurang-kurang kemarin saya minta doa istri Andri Sakti juga. Ya, saya bingung masuk suci teman-teman. Karena acara ini namanya stand up comedy Indonesia. Dan di dalamnya komika-komika ini dikasih kelas-kelas. Anehnya kelas-kelasnya ini gak ada yang ngajarin stand up comedy. Yang diajarin gimana caranya supaya jadi orang sukses. Masalahnya satu, sebelum suci saya udah sukses. Saya ini loh dokter jantung satu-satunya di perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia. Udah gak bisa lebih sukses lagi saya ini. Iya. Kelas Radit nih. Dia bilang, oke teman-teman. Gue gak akan ngajarin kalian stand up ya. Gue yakin kalian udah bisa, udah ahli. Belum. Gue belum bisa ikut. Belum bisa. Ya kan? Kelas Dani Beler. Disuruh katanya supaya kalian personal branding. Posting satu klip. Video kalian stand up sehari selama 1 tahun. Saya stand up di Suci total cuma 15 menit. Dibagi 365 hari hasilnya 2,4 detik. Itu yang saya upload bumerang. Lucu nggak goyang saya. Tapi semakin berjalannya di kompetisi ini saya merasa semakin lama saya di kompetisi, semakin saya menghalangi kesuksesan teman-teman saya ini. Iya kan? Terutama pada saat show 2, saya close mic show 3 BTW teman-teman. Show 2, orang yang saya anggap sebagai adik saya sendiri, Ili, close mic. Yang Ili omongin tadi itu benar, saya suka jajanin dia. Karena ya kasihan yang nganggur dua-duanya ya. Saya anggap dia itu adik saya sendiri teman-teman. Tapi sampai sekarang ada satu treatment yang belum sempat saya lakuin sama dia. Saya pengen banget, mana orangnya? Saya pengen banget nabok lakinya teman-teman. Lu mau gak bang? Nanti kita bilang, gak apa-apa. Ya Bang Panji ya sekali aja. Lu balas 2 kali gak apa-apa. Waktu Ili close mic di atas panggung dia senyum doang. Tapi di belakang dia nangis berderu-deru teman-teman. Di situ air mata gue juga netes. Gue berpikir, ya Allah, gue berdoa sama Allah. Kenapa harus dia yang diambil ya Allah? Kenapa bukan gue yang udah sukses ya Allah? Kalau gue terlalu bagus, kenapa bukan Andri Sakti ya Allah? Andri Sakti show 2 jelek banget. Sama show 1 ya, sama show 1 aja jelek dia. Supaya kalian tidak lupa. Walaupun dia ada di grand final. Andri Sakti show 1, show 2 jelek banget teman-teman. Akhirnya saya close mic dengan lega hati. Saya pulang, antrian pasien saya 250 teman-teman. Itu hari pertama war tiket mereka. Ngelihat pasien rame,
saya ingat pesan Pak De Indro. Kan pasien ngantri begini nih. Di depannya ada mic untuk manggil-manggil pasien. Dia tahu kan kalau di klinik kan. Saya ingat pesan Pak De Indro waktu itu saya dipeluk. Dia bilang, Saga kamu jangan pernah berhenti open mic. Kata dia. Ini saatnya nih kata gue kan. Saatnya ini kata gue kan. Gue ambil mic-nya. Begitu gue ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasiennya ngomong stop. Katanya. Kau pasti mau bilang kau dokter jantung satu-satunya di Papua toh. Katanya. Iya Pak. Kami pasien-pasien jantung dari Papua ini kata dia kan. Kita sudah tunggu kok 1 bulan kata dia kan. Dokter jantung itu standby bukan stand up. Terima kasih saya Saga Sabara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dokter Saga. Dokter, seorang dokter jantung. Mantap nih, pasti nggak pernah ngos-ngosan nih. Kalau gitu Dokter Saga tadi udah memberikan penampilannya, sekarang waktunya untuk Dewan Juri memberikan komentarnya. Boleh silahkan mungkin bisa dimulai oleh, boleh Bang David dulu boleh. Tepuk tangan untuk Dokter Saga. Masalahnya adalah di sense of comedy menurut saya dan penulisan. Jadi apa yang mungkin difikirkan Dokter Saga lucu ketika dilempar di panggung stand up, itu bisa kita bilang oh itu punchline layer 1 karena kita udah sering denger gitu. Tapi karena pembawaan Dokter Saga luwes, santai gitu kayak nothing tulus, ya tetap kita ketawa-tawa aja. Itu udah luar biasa banget. Mudah-mudahan ini ngebuka jalan buat teman-teman profesi yang lain untuk bisa ikut stand up. Dan ya akhirnya bersaing sama teman-teman komunitas yang butuh kerjaan sebenarnya. Itu aja ya Dokter Saga ya, mudah-mudahan teman-teman profesional di luar sana banyak yang tertarik untuk stand up. Kalaupun bukan untuk kompetisi, tapi paling tidak meramaikan kasana stand up comedy di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih David. Bang David. Komentar berikutnya silakan dari Cing Abdel, silakan komentar Cing. Dokter Saga, kalau gue sih menurut gue materinya aman aja, lucu gitu. Gue justru ngerasa karena gue beberapa kali ngeliat lo penampilannya, deliverynya malam hari ini kurang bagus malah. Tapi justru gue ngerasa materinya yang menolong delivery lo yang agak gagap itu. Di depan juga terasa bahwa lo agak gugup, lo berkacak pinggang. Kayak gestur yang gak seharusnya dilakukan para komika untuk dapat respect dari penonton itu mungkin untuk menutupi ke groginya gitu. Jadi deliverynya malah kayaknya agak kurang tapi secara penulisan gue senang. Buat gue sih jenaka-jenaka aja gitu. Ya oke, mudah-mudahan ini bisa nganter lo ke grand final ya. Mudah-mudahan ada cutinya Cing. Iya makasih. Terima kasih Cing Abdel atas komentarnya. Silakan komentar berikutnya dari Bang Rian Adriandi. Oke, selamat malam Dokter Saga. Malam Bang. Perspektif yang menarik dari David sama Cing Abdel, tapi gue gak setuju ya. Menurut gue dari 6 yang udah tampil, buat gue lu paling lucu. Jadi sejauh ini gue paling menikmati penampilan Dokter Saga. Karena kalau di gue patokannya, gue tuh ngerasa stand up comedy itu kan bedanya sama sketsa, bedanya sama improv. Stand up itu kan sangat-sangat verbal, ya kan. Oke, kita punya bumbu act out, kita punya bumbu gestur. Tapi menurut gue penulisan materi stand up itu gue tuh ngebayangin apakah kalau materi yang dibawain ini direkam jadi audio doang, gue dengerin sambil gue ngapain gitu, gue masih bisa ngerasain sense komedinya enggak. Dan gue ngerasa tadi yang dibawain sama Dokter Saga tuh menurut gue ya secara delivery, kalau ternyata menurut Cing Abdel ini penampilan yang paling kurang, gue justru pengen lihat ketika dia lagi primanya kayak apa. Karena Dokter Saga tadi yakin banget sama materinya, dia tahu kapan harus tipis, kapan harus marah, kapan harus jeda, kapan harus bertanya. Menurut gue selain paling brilian tadi adalah bilang Ari Sakti gak bagus, tapi dengan tipis banget, tapi itu ketawa paling gede, itu menurut gue keren banget, tepuk tangan dulu. Ya itu tadi, gue merasa materi yang lu sampaikan tadi secara struktur, apakah boleh gue bilang kayak forensik banget gitu, kayak oke, kalimat di sini cuma segini aja, di sini gue agak panjang dikit, pause sedikit. Jadi gue doain lu tampil di grand final. Keren banget Dokter Saga. Terima kasih Bang Rian Adriandi. Langsung aja Teh Nirina silahkan komentarnya. Jadi gini loh, di awal-awal Dokter Saga nih kalau misalnya lagi stand up, itu dia kayak penyuluhan.
Jadi jadi kayak ya teman-teman pasien semuanya bagaimana kita hari ini? Yang kayak gitu loh. Tapi kali ini udah ada penekanan, penebalan segala macam naik turunnya itu udah memang udah sangat terasa dan udah lebih mature ya. Walaupun sudah berapa lama bergabung menjadi stand up comedy di Papua? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi baru 4 bulan seperti ini menurut Nirina perkembangannya juga udah luar biasa ya. Oke, Dokter Saga tuh di Papua berapa lama ya? Saya dari Desember 2024 teh. Oh, sebenarnya yang gini, Nah baru dengar nih materi kali ini impersonatein orang Papua, maksudnya dengan logatnya gitu loh. Iyo. Kemarin-marin nggak ada, sayang sekali itu nggak dikeluarin, baru dikeluarinnya sekarang. Ulang aja, ulang. Ulang aja Pak ya. So ya menghibur sekali kali ini makanya kita berharap ya mudah-mudahan doanya orang yang baru saja menikah bisa dikabulkan. Kita lihat nanti ya. Makasih Teh. Terima kasih Teh Nirina Zubir. Terima kasih juga untuk Dokter Saga. Tapi masih ada kurang satu lagi komik yang belum tampil. Oh iya benar. Betul. Makanya kita tanya Rais, mana Gimana Is? nih? Yang satu lagi kalian pengen banget nonton. Iya. Nah kalau pengen nonton tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di Road to Grand Final Suci 12 Rumah Komika. Let's make love.